firman Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudaraku. Pagi hari ini, meskipun situasi hujan ya, tapi kita bersyukur Tuhan menggerakkan hati kita, berarti dari rumah kita punyanya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan janjikan hal yang luar biasa untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu tengok kanan, kiri, depan, belakang Anda, siapa yang ada samping Anda, berikan senyum, berikan salam, katakan bahwa Tuhan Yesus baik untuk saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Buka hati saudara, biar Roh Allah bekerja di tempat ini memberkati kita semua. Ku buka hati untuk jamaah Tuhan. Ku buka hidupku untuk Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Mari jemaat undang untuk bangkit berdiri.
menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Saya minta Mas Jeffrey untuk masuk di dalam doa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Karena tuntunan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar atas setiap kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami memberikan kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau jamah setiap kami Bapa. Mungkin saat ini kami sedang mengalami letih dan lesu Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang mengalami beban yang berat Tuhan. Mari Tuhan, Kau garap setiap kehidupan kami Bapa. Kami meletakkan kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Mari Kau turut campur atas setiap kehidupan kami Bapa. Mari Bapa, dalam setiap keadaan kami, biarlah kami terus taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi atas kehidupan kami selalu percaya Kau memiliki jawaban atas setiap permasalahan yang kami miliki Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan kehidupan kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami Bapa. Berkati seluruh para pelayan-Mu Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir Tuhan. Mari Tuhan, saudara kami yang mungkin dimanapun mereka berada Tuhan, Kau lawat, Kau jamah mereka satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berkuasa atas puji-pujian kami, atas setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami Tuhan, kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya jangan ada seorang pun yang meremehkan sekecil apapun berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena kita seperti biji mata Allah yang selalu diperhatikan, yang selalu didengar. Setiap jeritan kita didengar oleh Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Berkat-Mu yang Kau curahkan atas kami bersyukur. Siapakah kami ini Tuhan yang Kau perhatikan seperti biji mata-Mu Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya, katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang
telah ku terima. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah hidup ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan, haleluya. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain memuji dan menyembah Kau Tuhan, puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan selain kita sungguh-sungguh beribadah, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan siang hari ini kita mau bersungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Ada kuasa di setiap pujian kita, amin. Kita akan bersuka cita, haleluya. Aku mau memuji Engkau Tuhan, bahwasanya kasih setiamu besar dan sungguh besar untuk kehidupan kita semua, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada
Tuhan, Dia adalah Allah yang baik. Jadikan Tuhan sebagai kota dan gunung batu untuk kita semua, karena Dia adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Kau gunung batuku, Engkau Allah kota bentengku. Dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita patut memuja sebab Dia Allah dan Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan saudara? Amin. Kita bersukacita, patut memuji dengan hati dan roh kita, karena Dia Allah yang berkuasa. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah minggu kelima, ada pujian keluarga. Mari saya panggil, karena beliau Bapak Handoko tidak hadir bersama dengan kita, saya panggil untuk pelayan sekolah minggu. Mari pelayan sekolah minggu maju ke depan untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
puji Tuhan. Merupakan satu kerinduan bagi kami para pelayan sekolah minggu yang ingin selalu setia melayani Tuhan meskipun masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Namun kami bertekad menyatukan hati untuk tetap setia mengiring Tuhan. Saya minta juga dukungan dari Bapak Ibu semua supaya kita dalam melayani Tuhan boleh berkenan. Tentunya kita semua dalam hidup kita, dalam setiap keseharian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada keselamatan di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut puji-pujian, saya akan membacakan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, hari Rabu ada ibadah Bible Study. Hari Jumat ada komsel di wilayah masing-masing. Dan ini adalah pengisi pujian minggu akhir untuk bulan September. Bulan yang akan datang adalah keluarga Bapak Sarijo atau keluarga dari Mbah Tiarso. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Ini minggu terakhir kita akan persembahan 2 kali. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Yo iki bejoku, yen Gusti Yesus dadi duwekku, ingkang kersa nebus sak kabehing dosaku. Yo iki bejoku, yen Gusti duwekku, ingkang kersa nebus sak kabehing dosaku. Mulane aku tansah memuji asmane, saiki lan nganti ing sak lawas-lawase. Yo iki bejoku, yen Gusti duwekku, ingkang kersa nebus sak kabehing dosaku. Mulane aku tansah memuji asmane, saiki lan nganti ing sak lawas-lawase. Ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku. Mung Gusti Yesus kang dadi duwekku. Yo iki bejoku, yo iki bejoku. Mari saudara, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Amin. Jadikan Yesus sebagai juru selamat dan kekuatan bagi kita. Kabehing dosaku, mulane aku tansah memuji asmane, saiki lan nganti sak lawas-lawase. Ayem tentrem, ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku. Mung Gusti Yesus kang dadi duwekku. Ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku, ayem tentrem yen Gusti duwekku. Mung Gusti Yesus kang dadi duwekku. Mung Gusti Yesus, Gusti Yesus kang dadi sepindah malih. Mung Gusti Yesus, mung Gusti Yesus
pujian bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Ayem tentrem yen Gusti jadi duweku. Ada sukacita, ada kebahagiaan kalau Yesus bersama-sama dengan kita semua. Meskipun hidup yang kita lewati satu sama lain tidak sama, kita memiliki persoalan pergumulan yang satu sama lain tidak sama, namun kita memiliki Allah yang sama, yaitu Yesus. Yesus yang sanggup untuk menolong saya dan saudara. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Orang yang bersungguh-sungguh pasti ada harapan. Amin. Puji Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkat kita semua melewati setiap badai. Karena Tuhan Allah yang berkuasa. Saya panggil adik Nada untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita nanti akan pujikan pujian ini bersama-sama. Amin, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan akan menopang kehidupan kita. Saat ku terjatuh dan tak berdaya. Haleluya Yesus. Kesesakan, kegelisahan, problem masalah menghimpit hidup kami Tuhan. Namun kami menantikan Engkau Yesus sampai Engkau jamah dan pulihkan hidup. Haleluya. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Amin Tuhan.
Engkau menopang dan menolong hidup kami. Mimbar selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Tuhan Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menopang hidupku hingga kami bertahan hidup sampai saat ini dan tetap setia kepadamu. Ini adalah penopangan Tuhan. Tanpa ditopang Tuhan, manusia daging kami sangat lemah, yang kami selalu banyak dalih, banyak alasan untuk datang ibadah kepada Tuhan. Tapi kalau kami taat dan setia, ini adalah kekuatan Tuhan. Berdoa untuk saudara Timotius dan keluarga yang ngurusi rencana pernikahan anaknya Yona. Kami serahkan di mana mereka berada. Tuhan, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jaga, hingga program dan rencana yang mulia dan kudus itu Tuhan akan memberkatinya. Firman-Mu akan kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan, hamba manusia yang tak berdaya, tapi mengharapkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi, mengalir dalam hidupku, hingga aku mampu melayani firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom, puji Tuhan, diberkati Tuhan kita ibadah kita. Ada penyanyi cilik yang berbakat, saya senang sekali, nanti akan terus terjadi regenerasi, menjadikan ya anak-anak kita lebih maju lagi dan diberkati Tuhan. Ya, sudah beberapa anak yang berani nyanyi ke depan, diantaranya ya yaitu Nada dan Mela, ya kan tidak salah. Siapa? Oh, Ellen ya. Ya, Ellen ya. Mari kita sama-sama membaca firman Allah di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ayat yang tidak asing lagi, tapi kita akan memperdalam pemahaman firman Allah, ya, akan memperdalam supaya kita makin mengerti, makin paham bagaimana rencana dan kehendak Tuhan yang positif, tidak negatif. Mari dibacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku bukan rancangan kita. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan juga bukan jalan kita. Terus, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Kita ini semua menyatakan pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan berarti harus selalu dekat mengikuti perjalanan Tuhan. Tapi bagaimana untuk mengikut Tuhan, sedangkan pikiran dan rancangan bedanya seperti bumi dan langit. Itu saya renungkan, saudara. Apakah bisa saya mengikut Tuhan? Karena pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran saya. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saya. Seperti bumi dan langit. Pikiran Tuhan itu di atas, tapi pikiran manusia kita di bawah, di bumi.
untuk mengikut Tuhan ini ternyata sangat tidak mudah. Bahkan sangat sulit. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana pemikiran dan rancangan Allah, terus kita ke gereja ini, ya sekedar kalau ke gereja kita tahu semua. Tempatnya di sini, hari ibadah hari ini, semua tahu. Tetapi untuk memahami pikiran Tuhan, rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal itu, terus bagaimana? Ini yang perlu kita belajar kepada firman Allah hari ke hari. Saya belajar kepada Tuhan hari ke hari. Kadang-kadang menghadapi jalan yang buntu, mentok. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Lewat proses apapun. Untuk mengerti pikiran dan rancangan Tuhan, aku harus belajar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi muridnya Tuhan, diajar. Kadang-kadang diizinkan melewati jalan yang lebar, sehat, berkatnya banyak, ya penuh sukacita, bisa rekreasi ke sana kemari, jalan lebar. Tapi kadang-kadang dibimbing lewat pemikiran Tuhan itu jalan sempit. Nah ini saudara, yang banyak tidak menyukainya. Termasuk saya. Kalau dilewatkan jalan sempit dan lebar, itu sama-sama jalan Tuhan, ya pilih yang lebar. Tetapi kalau itu jalan Tuhan, ini yang perlu saya belajar. Perlu saudara belajar. Karena tidak jadi tolak ukur pendidikan tinggi. Ya, STH, MTH, doktor, profesor. Apakah pasti tahu pikiran dan rancangan Tuhan? Belum. Nanti kita akan melihat contoh. Sekarang pendidikan umum dari SD, SMP, SMA, kuliah, kedokteran, tahu sakit ini obatnya, ini sakit itu obatnya, itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah bicara pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, mentok. Ya, seringkali kita menghadapi nikah rumah tangga saja, mentok. Ya, mentok saudara. Sulit menyatu antara suami dan istri. Sekarang menghadapi anak, sulit dengan kasarnya. Kalau kita marah, anak dipukul, anak dimarah, anak bukan pikiran Tuhan itu. Tidak menyelesaikan masalah. Karena dikatakan orang yang mengasihi anak laki-laki dan anak perempuan, bapak dan ibu lebih daripadaku tidak layak. Karena kalau mengasihi anak laki bisa, mengasihi anak perempuan bisa, mengasihi bapak ibu bisa, tapi untuk mengasihi Tuhan tidak gampang. Ya, berpendidikan tinggi bukan untuk mengejar mengerti pikiran Allah, untuk mengerti rancangan Allah. Berpendidikan tinggi hanya sebatas untuk mengejar perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia bisa dikejar, ya saudara, bisa mencapai pendidikan yang tinggi, sangat tinggi, bisa memiliki kemampuan kepandaian yang luar biasa. Tapi kalau sudah sampai kepada pikiran Tuhan, rancangan Tuhan, tidak setiap orang termasuk tidak setiap pendeta
tidak setiap pengkhotbah. Tapi ada di sini orang yang mengerti rencana Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, ada dalam Alkitab. Tapi ada juga yang tidak tahu. Murid itu sudah begitu setia. Awalnya mengikut Tuhan begitu menggebu-gebu, saudara. Wah, luar biasa. Sampai mengambil keputusan. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada lain kecuali Yesus. Tidak ada lain kecuali. Ya, karena apa? Karena ketika kita sakit ditolong. Ketika kita dalam kekurangan ditolong. Ketika kita mencari nafkah dibuka jalan. Wah, luar biasa Tuhan. Pokoknya Tuhan, Yesus harga mati. Bisa terjadi. Tetapi apakah kalau orang seperti ini tidak mengerti pikiran Tuhan bisa permanen? Tidak. Tidak, saudara. Bisa menolak secara tidak langsung. Karena orang yang mengikut Tuhan, tidak memiliki pikiran Tuhan, itu selalu dikuasai oleh iblis yang arah pikirannya hanya kepada harta dunia. Ayo kita buktikan apa yang saya ucapkan ini. Kita baca di dalam Matius 8 ayat 31 sampai 34. Matius 8 ayat 31 sampai 34. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya, ini cukup. Itu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mengalahkan setan. Tapi apakah manusia bisa mengalahkan? Ini terbukti bahwa kuasa Allah itu bisa mengalahkan setan yang menguasai manusia. Lah, setan menguasai manusia itu bukan sekedar dilihat jadi orang gila, orang kerasukan setan itu terus menjadi orang yang tidak waras, bukan. Orang yang kerasukan setan itu orang yang setia. Ya, melayani setia, berkorban setia, semua setia. Tetapi bisa dikuasai setan. Ya, bisa, saudara. Saudara melakukan segala satunya tidak tulus, tidak mulus, tapi ada pamrih. Ini pikiran iblis. Tapi beda kalau pikiran itu tulus, mulus, jujur, itu dari Tuhan. Mari kita baca dalam Markus pasal yang sama, ayat yang sama. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 34. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Wah, ini saudara, kalau sudah berita itu yang dimanjakan, yang dikagumi, yang semuanya kok mengabarkan akan mengalami penderitaan sengsara, dihukum mati dan bangkit sesudah 3 hari. Terus hal ini dikatakannya dengan terus terang
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, Enyahlah iblis." Wah. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. berbeda toh pikiran Allah dengan Petrus. Terus Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut nah aku." ini kalau sudah sampai itu berat, saudara. Kalau sudah diperhadapkan salib, salib itu lewat anak, salib itu lewat penyakit, salib itu lewat bermacam-macam, ekonomi, ya. Saudara kita pernah ya membangun gereja ini, dia adalah donatur utama, tapi diperhadapkan dengan salib, usahanya hancur total. Ya, kesaksiannya makan saja utang. Nah, ketika itu apakah dia tetap melakukan perintah Tuhan? Nah ini pertanyaannya. Apakah mulai goyah? Kalau di perhadapan itu, Petrus dengan lagaknya, wah, membela Tuhan. Jangan terjadi. Hal itu tidak akan terjadi. Aku rela mati karena Tuhan. Hebat toh? Tetapi Tuhan tahu pikiran Petrus. Hei iblis kamu. Nyala. Kamu bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan yang dipikirkan manusia. Manusia itu juga abot anake, abot keluargane, abot sosiale, abot dan lain sebagainya. Ini pikiran manusia umum, semua seperti itu. Tapi pikiran Allah, ya saudara, jual hartamu, bagikan barang miskin, ikutlah aku. Gagal. Di sini memang berita salib, berita korban itu di mana-mana. Gereja manapun sangat-sangat berat. Kita perhatikan, mau Natal bersama. Ada yang gereja mencari dana dengan cara menjual barang, mencari keuntungannya, dan diperdagangkan nama Tuhan. Ya, nama Yesus ini untuk Natal, ini untuk nama Yesus, untuk memuliakan Yesus, memanggil dalang, lakonnya, kelahirannya Daud mungkin. Kelahirannya mungkin lakonnya kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Ayo beli, untungnya untuk Tuhan kelihatannya. Tapi untuk berkorban, coba pikirkan. Misalnya harga makan tuh 10.000, terus dijual 12.000. Untung 2.000, saya bisa beli 5 misalnya. 5 kali 10, 50. Misalnya 50 itu saya korbankan. Tidak harus diganti nasi. Apa salahnya toh? Nah ini saudara. Kita bersyukur pada Tuhan. Tidak seperti itu. Mau Natal ada sanggen 1.900.000, oke. Tinggal sampaikan pada bendara, bayar 1.900.000. Untuk kepentingan ini itu, oke. Karena apa? Karena jemaat belajar menerima ajaran tentang korban buat Tuhan. Korban Kristus menggenapkan
menggenapkan Taurat, menggenapkan korban. Jadi kalau saya dan saudara tidak berkorban, berarti tidak digenapkan. Kalau tidak digenapkan berarti kita tetap bertahan dalam dosa. Maka jangan salah pengertian. Di dalam Yesus itu tidak harus korban. Jadi pendeta harus kaya dulu. Punya perusahaan, punya pabrik, punya hotel. Jadi pendeta, jemaatnya pulang dibantu dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran Tuhan. Mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban terjadi dikerjakan oleh Yesus. Semua pengikutnya, muridnya, ketika Petrus sedang menjala ikan, diperintahkan, ikutlah aku, dilepaskan jalannya. Dilepaskan semuanya, ikhlas. Tapi ketika diperhadapkan dan berita salib, Petrus menolak, pernah menyangkal. Jadi bukan ukuran, saudara. Kepatuhan kesetiaan awal itu akan sampai kepada akhir, belum tentu. Juga tidak jadi ukuran. Dalam perjalanan awal tidak baik, kok akhirnya tidak baik, belum tentu juga bisa berubah jadi baik. Kita tidak bisa menyombongkan segala sesuatu. Yang kita kejar adalah bagaimana kita punya pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus katakan, hendaklah hidup bersama memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apakah gampang? Saya katakan tidak mudah. Saya banyak mempelajari dan makin paham. Setelah usia lanjut, dulu baru banyak teori. Belajar teori, teologi. Tetapi sekarang belajar benar-benar mengenal pikiran Tuhan. Benar-benar mengenal rancangan Tuhan. Ini belajarnya kepada Tuhan. Lewat siapa? Lewat firman Allah. Lewat Roh Kudus. Kalau tidak tahu saudara, tidak mengerti. Menggebu-gebu pelayanannya. Diakhirinya dengan klepek. Tak berdaya. Tak ada kekuatan dan lain sebagainya. Kita akan belajar orang yang bisa mengerti pikiran Tuhan itu bagaimana. Ya saudara, kita akan belajar kepada Raja Daud. Raja Daud ini suatu raja yang selalu dibela Tuhan dalam peperangan, menang. Kalau sudah seperti itu, seperti saya, wah, ya saudara, waduh luar biasa saudara. Saya merasa seperti hebat pembelaan Tuhan. Ditanya seorang dosen, karena mendengar khotbah saya begitu lantang, begitu keras. Bapak usia begitu, pantangan makan apa saja? Tidak ada. Tongseng 1 minggu 2 kali. Oh ya, makan apa saja. Tidak ada pantangan, sombong. Itu saya. Setelah saya diperhadapkan dengan penyakit yang luar biasa, sir. Penyakit yang luar biasa. Masuk rumah sakit pertama, tidak diketahui penyakitnya. Yang kedua hanya diketahui, ya, BAB yang dikuras. Belum sembuh. Setelah yang ketiga baru diketahui jantung, batu empedu, prostat, ditambah mata harus operasi dikerok, saudara. Ditambah lagi, sekarang sakit lagi. Dikatakan dokter, syaraf kejepit,
Tapi ternyata mudah-mudahan bukan. Ya, hanya penyakit biasa. Luar biasa. Bagaimana saya? Kurang sakitnya luar biasa waktu itu. Waduh, luar baru sekali ini aku rasa sakit seperti itu. Aku membayangkan Yesus lebih sengsara dari saya. Yesus ya dipaku, tangan keduanya, kaki keduanya, ditombak lambungnya, pakai mahkota duri. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, kenapa kau tinggalkan aku Bapa? Menjeritnya kepada Bapa. Lah kalau saya dan Sarah diberhadapkan satu masalah, apakah menjeritnya kepada Bapa atau kepada anak atau kepada keluarga atau kepada siapa? Saya puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah berteriak, tolong aku anakku, tolong aku cucuku, tolong aku si A, si B, si C. Tuhan sendiri yang mengadakan semua yang saya perlukan. Walaupun keperluan saya besar, Tuhan adakan besar. Saya bukan mendambakan apa-apa, mendambakan Tuhan. Daud ketika mulai diangkat, disertai Tuhan menjadi sombong. Dilarang menghitung berapa jumlah. Karena Daud merasa kemenangannya atau karena tentaranya banyak. Dan diperingatkan oleh Gad. Tapi tidak mau. Harus dihitung. Dihitung jumlahnya. Yang umur 20 tahun ke atas, sekian. Baru murka Tuhan datang. Ayo kita baca saja 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 17. 2 Samuel 24 ayat 13 sampai 17. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Iya, jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Sampai 17. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. 70.000 orang, luar biasa saudara. Terus ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa. Sesungguhnya aku telah berdosa. Dan aku telah membuat kesalahan. Aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya. Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Ini pikiran Tuhan itu
Kalau kita mau mengerti pikiran Tuhan seperti Daud, menyadari kesalahan, saudara. Ora rasane nek dengar firman Allah yang keras, marah. Kalau dengar firman Allah tentang salib, tidak mau terima. Sampai kapanpun tidak pernah akan mengerti pikiran Tuhan, mengerti rancangan Tuhan. Daud ketika melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, jangan dihitung berapapun jumlah tentara itu. Kalau kamu menang bukan dari jumlahnya, tetapi dari kekuatan Tuhan. Namun Daud tetap menghitung. Datanglah malapetaka yang diperhadapkan kepada Daud. Mengalami kelaparan, ditawan musuh, atau penyakit, bala sampar. Dia tidak memilih tiga-tiganya, tapi memilih jatuh ke tangan Tuhan. Aku tidak mau jatuh ke tangan manusia. Aku tidak mau jatuh ke dalam pemikiran manusia. Tapi aku mau jatuh ke dalam pemikiran dan rancangan Allah. Dan ketika Daud melihat malaikat mengacungkan pedang, Daud mohon kemurahan, aku yang sudah berdosa. Bukan domba-domba ini, bukan sidang jemaat, tetapi pendeta, tetapi gembala. Hukumlah aku dan keluargaku, jangan mereka. Tetapi Tuhan tetap membuktikan kuasanya. Yang dipimpin, yang dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan mau melestarikan janjinya kepada Daud menjadi raja. Sampai kepada kekal, digenapkan di dalam Yesus anak Daud, Raja abadi. Kalau kita memahami ini, jangan sekali-kali menyembunyikan dosa. Jangan sekali-kali saudara menganggap saya benar. Jangan sekali-kali. Kalau salah walaupun orang lain tidak melihat, Tuhan melihat. Tuhan mengetahuinya. Saudara boleh membohongi saya boleh membohongi saudara, tapi saya tidak bisa membohongi Tuhan. Apapun yang saya ucap katakan, apapun yang saya buat, Tuhan yang menilai. Jujurkah saya? Ikhlaskah saya? Atau saya sudah dipengaruhi oleh manusia? Dipengaruhi oleh siapapun? Tuhan Maha Tahu. Itulah fakta Daud dibela oleh Tuhan. Dan penyelesaiannya juga lewat korban. Di Arauna, ya Daud menginginkan tanah. Daud mau mengadakan pengorbanan pada Tuhan untuk menghapus kutuk malapetaka itu. Arauna, ambillah Tuanku Raja. Seberapa perlu ambil saja. Daud tidak mau. Aku harus bayar harga. Kalau sudah jadi pendeta, rasanya tidak perlu korban. Tidak perlu melakukan sesuatu. Rasanya jemaat yang harus korban. Jemaat digiles-giles. Tapi pendeta, gembala tidak pernah melakukan apa-apa. Ini kesalahan besar bagi seorang pendeta. Pendeta justru memberikan contoh. Pendeta justru harus memberikan teladan kepada jemaat. Berkorban untuk Tuhan. Membayar harga. Kutuk bisa berhenti. Ini contoh konkret.
Kalau kita mengerti pikiran Tuhan, kita tidak akan tetap dalam kutuk, tidak akan tetap dalam penghukuman, saudara. Akan mengalami pengampunan. Tapi kalau kita selalu menyembunyikan dosa, menganggap tidak salah, menganggap tidak apa-apa, itulah saudara-saudari menabung kutuk, menabung sengsara. Bukan sekarang, mungkin nanti pada usia lanjut seperti saya ini akan sengsara. Ya, ketika menderita sakit, duh anakku, duh jemaat, halo, di-share di grup supaya semua tahu. Mungkin para pendeta, supaya siapa tergerak. Puji Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya bersama istri sepakat untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan saya lebih berat kepada anak daripada Tuhan. Saya harus lebih berat Tuhan daripada anak. Ini kesimpulan kami berdua. Kami harus mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saya masih diberi umur panjang, diberi sehat, Tuhan dipermuliakan. Dengan sikap, tingkah laku saya, supaya saya mengenal pikiran dan rancangan Tuhan. Sebab orang yang tidak mengenal pikiran rancangan Tuhan, orang yang lupa sejarah. Ya, saya harus tahu sejarah saya. Bisa seperti ini Kali Putih, bisa seperti ini. Bagaimana sejarahnya? Tuhan memakai saya dan jemaat. Bukan hanya Tuhan memakai saya, bukan hanya Tuhan memakai jemaat, pendeta tidak. Memakai pendeta, pemberita firman, dan yang menerima berita firman. Saya harus cukup berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimanapun juga ada fakta. Kami memenangkan jiwa ya yang sangat setia. Dieng itu jemaatnya setia. Dilayani oleh siapa saja, tidak banyak mulut. Ya, kemarin dilayani oleh cucu saya, Jeffrey. Minggu besok oleh Bapak Aan. Nanti kalau Pak Sarija sudah pensiun, mungkin tak masukkan untuk melayani. Mereka bisa terima. Tidak banyak ini, itu, dan lain sebagainya karena memperhatikan firman. Saya tanya bagaimana bisa terima? Sakit Wah ya saudara. Dan kami melihat kolektenya, persembahannya, perpuluhannya untuk pertanggungjawaban bulan besok itu mungkin terbesar persembahan dari jemaat Dieng. Terbesar untuk pertanggungjawaban bulan besok. Apakah saudara pernah kagum dengan Tuhan? Apakah sampai hari ini masih tetap kagum dengan Tuhan? Kalau saudara kehilangan pikiran Tuhan, tidak bisa bertahan. Akan mulai lupa sejarah. Lupa bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana panggilan Tuhan kepada saya, kepada saudara, orang berdosa. Kok bisa ditolong Tuhan? Kalau lupa sejarah, memilukan saudara. Siapa yang pilu? Yang lupa sejarah. Mari kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Hal itu terjadi
karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah allah-allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang-orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Kelihatannya ibadah setia, melayani setia, khotbah setia seperti saya ini, berapi-api, tetapi menimbulkan sakit hati Tuhan. Jangan dikira kesetiaan, ketaatan saudara ke gereja itu sudah menyenangkan Tuhan. Jangan saudara perkirakan. Kalau menimbulkan sakit hati Tuhan, yang datang adalah malapetaka. Bangsa Israel lupa sejarah. Bagaimana ketika mereka meraung-raung di tanah Mesir. Ya saudara, mungkin saudara pernah jatuh dalam usaha meraung-raung. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, ditolong. Tetapi setelah ditolong, karena pengaruh lingkungan, penyembahan berhala, mengikuti pengaruh setan, mengikuti pengaruh iblis yang tidak kita sadari. Ya saudara,
dan akhirnya menyembah, takluk, mengikuti Allah mereka, membuat patung lembu, 2 patung dari emas, diagungkan, ditinggikan. Tuhan murka, Tuhan sakit hati. Inilah pengikut Tuhan yang tidak mengerti pikiran Allah, yang tidak mengerti rancangan Allah, mudah terbelokkan dengan situasi, dengan keadaan. Sampai hari ini saya berpikir selalu positif. Allahku Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ditopang oleh firman-Nya. Kalau aku tetap menghargai firman Allah, hidupku, ekonomiku dalam penopangan Tuhan. Dan nyata, sampai hari ini hanya haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan apa saja. Mungkin ada yang berbuat ini, monggo haknya. Tetapi Tuhan lebih berkuasa, lebih adil. Hakim yang adil. Tidak pernah salah menghakimi siapapun. Semua dilakukan sesuai dengan sikap dan perbuatannya. Tapi kalau kita bisa mengutamakan Tuhan, saudara, mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan itu tidak menempatkan dunia itu lebih dari segalanya, tidak. Dunia berubah, tidak tahu berapa tahun lagi kendaraan pakai listrik. Terus kendaraan yang pakai bensin, Pertamax seperti saya ini bisa tidak laku. Bisa goyah, tak jual, tak beli yang listrik. Terus tidak ada berhentinya, saudara, dunia ini. Saya hanya menyerah kepada Tuhan. Maka saya hidup ini, monggo Tuhan. Dicaci maki karena usia saya lanjut, khotbahnya tidak seperti dulu lagi, sudah merosot, sudah tidak berkualitas, dan monggo. Tapi saya di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Yang menilai adalah Tuhan. Saya hanya menjadi saluran. Suara saya mungkin tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu lantang luar biasa, sekarang santai. Saya menyampaikan firman Allah dengan bahasa yang santai, suara yang santai. Kalau ada yang tidak terima, kalau tidak seperti dulu dan lain sebagainya, mau begini begitu, itu hak seseorang. Tetapi hakim tetap satu. Kalau saudara salah, seperti bangsa Israel, akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi kalau saudara benar, tetap hidup dalam pembelaan Tuhan. Itu prinsip saya. Sampai kepada makanan ini itu, minyak ganti, sekarang ganti minyak merah. Harga 9.000 dan lain sebagainya. Seperti terjadi kebingungan hidup ini. Saya puji Tuhan bersama istri. Sampai detik ini tidak bingung. Ya, karena seperti perasaan saya dikembalikan kepada suasana firdaus. Ya, saya hormati jemaat. Lah kalau saya tidak hormati jemaat, saya menghormati siapa? Jemaat juga menghormati saya. Lah kalau jemaat tidak menghormati saya, menghormati siapa? Inilah saudara kalau itu terjadi. Saya melanjutkan sungguh-sungguh persiapanku firman ini. Ya saudara, sudah beberapa hari. Saya bisa enggak? Karena sakit datang. Iya saudara. Kok seperti ini? Kok seperti ini? Wah luar biasa. Tapi tetap. Bahkan saya diminta.
nanti mau kerwil tanggal 22, tanggal 12 di desa mana saya disejajarkan dengan pembesar Jawa Tengah, ketua MD, wakil ketua MD, orang-orang yang gerejanya besar, diberkati Tuhan. Saya mendampingi beliau berdua. Ini kalau saya bisa melakukan, luar biasa. Kemarin saya jawab, jangan Mas, aku kurang sehat, tapi setelah penyakitku keluar kemarin sore, jelas penyakitku ini, wah kalau bisa sembuh. Istriku juga bisa kuat, karena kalau aku tugas pelayan tanpa istri rasanya hambar. Tapi kalau istriku bisa mendampingi, kalau jauh mungkin daerah mana aku tidak ngerti, apa daerah Cepu, apa Blora, harus bermalam misalnya, saya laksanakan. Saya sudah diberi berkat Tuhan kendaraan, saya diberi berkat Tuhan sopir yang patuh, yang taat, saya perintah apa saja. Saya menyerah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan membuktikan, mengangkat saya monggo. Kalau tidak, saya tidak ambisi. Tidak pernah ada cita-cita, pikiran sedemikian itu. Yang saya rindukan bagaimana saya tidak terikat dengan kekayaan dunia. Tapi saya menggunakan kekayaan dunia untuk keperluan ketika di dunia. Tapi jangan sampai saya terikat. Hingga saya mengalahkan ibadahku, pelayananku kepada Tuhan. Maka saya bersyukur hari bisa melayani, puji Tuhan. Ya, jam 1 masih bisa doa. Mendoakan adik saya yang sakit, agak parah. Adik yang di Jogja, saudara. Saya dapat WA dari Esther. Saya baca waktu saya bangun jam setengah 1. Oh ya, tak balas, nanti saya doakan. Saya doakan tadi malam. Operasi gagal, keluar darah dan nanah. Bayangkan saudara, orang kaya, ya miliarder, tidak ada artinya. Maka jangan sampai kita memberhalakan kekayaan, memberhalakan benda-benda yang ada dalam dunia. Itu hanya untuk sarana. Puji Tuhan saya punya mobil untuk sarana pelayanan. Pergi kemana saja saya bisa menggunakan. Karena mobil itu kualitasnya lumayan agak bagus. Inilah yang saya mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa saya? Saya hanya seorang hamba yang patuh, yang taat kepada Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah itu orang yang ngerti pikiran Tuhan, saudara. Orang yang ngerti rancangan Allah. Kenapa mau melakukan kehendak Allah rasanya maju mundur? Nah, karena tidak ngerti pikiran Tuhan. Tidak mengerti rancangan Allah, maka ditarik ulur, ditawar ini, tawar itu, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu penyebab. Itulah jerat di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, ngeri itu. Ya, kengerian itu nanti bisa dirasakan. Saya mengalami banyak penyakit, tapi aku tidak ngeri. Ya. Aku kalau sudah sakit seperti kemarin itu, seperti itu, terima kasih Tuhan. Aku sudah persiapkan tempat. Misal aku dipanggil pulang Tuhan, permohonanku
sampai ada gantinya. Permohonanku, anakku yang siap meneruskan ini. Tapi Brian baru mau datang, minggu depan mau kuliah di Salatiga. Ya mudah-mudahan itu melanjutkan sudah semester berapa, 4 atau semester 5 aku kurang tahu. Nanti dilanjutkan, mungkin kuliah paling lama 2 tahun. Dia sudah selesai. Dia bisa kembali ke Papua karena gereja besar. Jemaatnya juga banyak. Sudah mempunyai tempat tinggal yang mewah. Ya, bapak ibunya kalau sampai sini, monggo aku hatiku ayem tentrem. Mau diberi panjang umur, monggo. Mau diperpendek, silahkan. Paling tidak, Ibu Gembala sudah ada yang ngomong. Ini saudara. Jadi saya simpulkan selalu yang terbaik. Bukan lantas tidak bisa tidur. Duh nanti bagaimana, diatur oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti pikiran Tuhan, mau melakukan firman Allah saudara, dikatakan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tapi yang tidak melakukan, berarti tidak. Inilah siapa tahu yang melakukan itu saudara. Yang melakukan itu, yang mengerti jalannya Tuhan. Yang mengerti pikiran Tuhan. Yang mengerti rancangan Tuhan. Cita-citanya tidak fokus kepada dunia. Jabatan, kedudukan, itu tidak salah. Yosua dapat jabatan kedudukan tinggi di Mesir. Memikirkan keluarganya. Untuk selamat. Daniel juga mendapat jabatan tinggi. Tapi kalau cuma itu yang dikejar. Tidak terkait dengan keselamatan, berhenti di situ. Untuk apa semuanya? Langit dan bumi akan lenyap. Dunia serta isinya akan lenyap. Yang tidak lenyap hanya firman Allah. Dan orang yang melakukan kehendak Allah. Maka Yesus tegaskan. Tadi dalam pujian disinggung. Aku jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa. Kalau tidak melewati aku. Kenapa kepada Tuhan pernah lemah? Kurang paham jalan. Kalau paham jalan saudara. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Untuk masuk ruang. Tidak pernah lemah. Tidak ada. Saya tidak pernah lemah saudara. Ya. Saya sakit seperti ini. Saya bukan berdalih. Saya tetap doa. Banyak teman-teman saya yang tidak ada kekuatan. Saya diberi kekuatan Tuhan. Saya tetap datang kepada Tuhan. Saya tetap bergaul dengan firman Allah. Aku tidak mau sembrono dengan firman Allah. Karena ini yang kekal. Orang yang mengerti jalan itu tidak sembrono. Bukan sekedar nonton video. Wah, nonton YouTube. Nonton YouTube. Wah, sambil wedang kopi. Sambil tidak ada rasa disiplin. Kalau itu bisa benar, tidak perlu ibadah. Maka banyak yang menyimpulkan. Walaupun tidak ibadah, saya ibadah di rumah, saya melihat YouTube, saya mendengarkan khotbah. Ya, firman seperti ini yang di-share di YouTube. Intinya untuk orang yang tidak bisa ke sini. Aku kepada Yogi saja aku bilang sama ibunya. Yogi diingatkan. Orang ketang sebulan sekali ya suruh ibadah ke sini. Karena perpuluhan ke sini. Lah kalau perpuluhan ke sini kau ndak ibadah. Apa cukup itu? Kemarin datang ibadah.
Puji Tuhan, orang tua yang memperhatikan anak, merhatikan untuk ibadah. Bukan perhatikan anak itu untuk ini, untuk itu. Ditabungkan nanti masa depannya gini. Itu pikiran dunia. Itu tidak salah. Tapi kalau berhenti di situ, tidak melewati jalannya Tuhan. Pikirannya Allah. Rancangannya Allah. Tidak sampai kepada kebenaran. Lebih baik kita baca ulang ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lah ini, walaupun kita mengerti ayat ini, walaupun kita ucap katakan ayat ini, aku jalan, kebenaran dan hidup, apakah benar sudah sampai ke sana? Kalau tidak ada yang menuntun, tidak bisa saudara. Saudara boleh baca Alkitab hari-hari di rumah. Kalau tidak ada yang menuntun, tidak mengerti saudara. Karena Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan mempercayakan pada seseorang yang mau dipakai Tuhan untuk menuntun umat supaya paham. Dan seorang yang dipilih ini bukan sembarang orang, bukan sekedar sekolah teologi, bukan sekolah tinggi dan lain-lain. Bisa sudah seperti itu, tidak mengerti firman Allah. Tidak mengerti jalan Allah. Yang dikejar kalau kekurangan mencari donatur. Tidak datang kepada Tuhan. Bersyukur saudara. Bersyukur, saya berterima kasih. Di sini sudah ada tindakan sosial kepada orang luar yang tidak punya, ya, nyekolahkan, membelikan seragam, membelikan sepatu, sekolah. Saya bangga sekali mengucapkan terima kasih, pemikiran yang positif. Karena sudah dalam, kita keluar. Kita ini orang-orang yang memikirkan, bukan orang yang dipikirkan. Kalau saudara sudah mulai merosot, bangganya, asal anakku, asal anakku, asal anakku. Maaf, saya tidak mengajar seperti itu. Saya mengajar jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan Tuhan, jalan kehidupan. Ini kalau sungguh-sungguh saya tidak mengandalkan yang menuntun saya tidak ngerti. Kalau saya hanya dengan pikiran saya, logika saya, tidak ketemu saudara. Sekali lagi, hanya dengan logika, dengan pikiran kita, hati kita kosong. Tidak merasakan damai sejahtera. Tidak bisa merasakan rumah tangga yang begitu bahagia. Saya menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga walaupun sama-sama sakit. Sama-sama bisa menerima. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukan saling menyalahkan. Bukan salah kamu. Bukan salah kamu dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar kamu bisa menikmati, merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab kalau orang yang mengerti jalan Tuhan, yang menuntun juga Tuhan. Maka kata firman Allah, kata Yesus kepada para murid, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, menjadi orang yang berbeda. Tertarik. Ya saya berbeda, sangat berbeda. Bukan sama. Bukan saudara, ya sama dengan mereka. Tidak ada perbedaannya, bukan. Akan menjadi saksiku di dalam, keluar,
sampai ujung bumi. Sekali lagi, doakan saya sehat tanggal 12. Saya bisa mendampingi Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Mereka adalah orang yang diberkati secara kuantitas luar biasa. Kenapa saya penasihat yang dipilih untuk mendampinginya? Saya bergumul, semoga Ibu Gembala juga sehat. Kalaupun harus bermalam di hotel mana, bisa bayar hotel. Tidak harus merepotkan siapa-siapa. Saya diberkati, saya ada uang. Saya diberkat oleh Tuhan. Dari siapa? Dari domba-domba yang saya gembalakan. Dari tanah-tanah yang saya garap. Mengeluarkan buah 100 kali ganda. Mengeluarkan buah 60 kali ganda. Minim 30 kali ganda. Tidak ada satupun yang nol, tidak ada buah. Karena itu jelas akan ditebang. Masuk di dalam api, itu kata firman Allah. Penuntun kita adalah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Tuhan tahu apa yang akan datang. Dari mana? Dari Roh Kudus. Maka seorang pendeta, seorang gembala diberi roh penimbang supaya tahu yang akan datang. Persiapan. Ya saudara, ini kalau Roh Kudus memimpin, kalau Roh Kudus menuntun, tapi kalau seorang gembala tanpa Roh Kudus, nol. Jemaat yang mengabaikan Roh Kudus, saya katakan nol. Ya saudara, tidak bisa benar sesuai dengan maunya Tuhan. Benar itu sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau saya dan saudara dipimpin Roh Kudus, kita akan jadi saksi. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus punya karakter menyerah kepada Tuhan. Seperti Daud, aku memilih jatuh ke tangan Tuhan. Jangan aku jatuh ke tangan manusia. Jatuh ke tangan musuh. Jangan aku diperbudak oleh manusia siapapun. Tapi aku jatuh ke tangan Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus yang disamakan dengan setan tadi. Ya saudara, hai iblis, nyalah kau. Kamu bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia. Petrus pernah menyangkal Tuhan, aku tidak kenal. Tapi Petrus dipimpin Roh Kudus mengasihi Tuhan lebih. Ya, Tuhan tidak akan melihat kesalahan kita. Tuhan tidak akan melihat dosa-dosa kejahatan kita yang sudah-sudah. Tuhan akan melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih. Seperti Petrus, saya kalau memiliki jabatan gembala, saya harus mengasihi Tuhan lebih
dari siapapun tak terkecuali. Lebih dari siapapun, apa kata mereka silahkan. Ngomonglah, bicaralah apa saja. Tapi saya harus mengasihi Tuhan lebih. Kalau aku mengasihi Tuhan lebih, dipercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hingga hidup seorang gembala itu dari susu domba-domba, dari bulu domba-domba, bukan dari jerih lelah dunia, tapi dari jerih lelah sebagai gembala sidang, sebagai petani Allah. Mari pemain musik, kita nyanyikan Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Dan nanti yang berulang tahun, nanti kalau saya panggil tampil ke depan untuk didoakan. Ya saudara, Roh Kudus pimpinlah. Luar biasa kalau mengerti pikiran Allah, rancangan Allah. Tidak gagal, tidak gagal. Sampai masa tuamu tidak akan gagal. Aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Yakin hidupmu berhasil? Kalau saya yakin, saudara, kalau di dalam roh pasti berhasil. Walaupun tua, dipelihara Tuhan, saudara. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Sekali lagi, nanti Pak Rubin tampil ke depan, pin dalam doa. Pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya Yesus. Kami sangat memerlukan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh kebenaran itu akan membawa kami kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa melakukan mentaati kehendak-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kami binasa oleh karena keinginan-keinginan duniawi yang meliputi dalam hidup kami.
Sebab kami tidak ingin ya Tuhan turut musnah oleh kebinasaan dunia yang akan musnah ya Tuhan. Masuk dalam penghukuman. Tetapi biarlah kami mau turut kehendak-Mu ya Tuhan. Turut perintah-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bisa mengerti pikiran-Mu, jalan-Mu, mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, bahkan kami adalah pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Pelayan Tuhan bukan atau tidak menjadi jaminan untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Tetapi pelayan Tuhan yang bisa mengerti dan merencana Tuhan adalah yang mau tunduk tulus melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak pribadi, bukan karena nafsu, bukan karena kepandaian, bukan karena kelebihan dunia atau kemampuan hidup kami ya Tuhan. Tetapi oleh karena tunduk tulus di hadapan-Mu, melayani dengan genap hati ya Tuhan, menuruti perintah Roh Kudus, bukan karena keinginan daging kami supaya terlihat wah, supaya mendapatkan sanjungan, supaya hidup ini dipandang. Tetapi kami mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan, taat padamu Tuhan, tulus melayani-Mu ya Tuhan. Dan apabila kami pun harus mengalami salib dalam hidup kami, itu kehendak Tuhan untuk kami tidak menyombongkan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dan perintah Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kami Tuhan. Kalau kami mengikuti rancangan kami, kebinasaan itu di ujung pasti akan kami dapatkan. Tetapi kalau kami mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami, maka keabadian, hidup kekal itu akan Tuhan sediakan buat kami. Dunia akan binasa, tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan mendapatkan hidup. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami mau tunduk berserah kepadamu ya Tuhan, mengakui kesalahan, mengakui kejahatan-kejahatan, tidak bertahan dalam kejahatan dan kesalahan. Kami bisa tampil di hadapan jemaat seakan-akan hidup ini suci, tetapi kami bisa melihat dalam diri kami ya Tuhan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan itu Tuhan inginkan untuk kami Tuhan mengakui di hadapan-Mu, menyelesaikan kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami tidak bisa membohongi Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menyembunyikan kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan inginkan kami mengakui kesalahan, sebab itulah yang Tuhan inginkan. Sebab itulah jalan Tuhan yang harus kami tempuh. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati lewat firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tunduk, taat, tulus kepadamu ya Tuhan, menuruti perintah firman-Mu lewat bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Jangan sampai kami mengeraskan hati kami Tuhan. Jangan sampai kami mengikuti kehendak kami Tuhan. Tetapi kami mau belajar Tuhan, tunduk perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan kesehatan selalu kepada hamba-Mu. Biar apa ya Tuhan dalam cita-citanya dan keinginannya, Engkau ada dan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati hamba-Mu dan juga istri ya Tuhan. Biar Engkau tetap memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Bimbingan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Semua kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi semua saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.